Masih pada pembahasan latihan soal OMI 2025, mapel IPAS terintegrasi, jenjang MI, tingkat kabupaten. Perhatikan soal berikut. Ibnu Haytham merupakan cendekiawan muslim yang dikenal sebagai bapak optik karena sumbangsihnya dalam mempelajari gerak dan sifat cahaya, yang kemudian menjadi inspirasi bagi ilmuwan setelahnya untuk menciptakan mikroskop dan teleskop. Di antara sifat cahaya berikut ini, kecuali pembahasannya sebagai berikut. Kita analisis pilihan jawaban. Pilihan jawaban A, refleksi, yaitu pemantulan. Cahaya dapat dipantulkan oleh permukaan yang reflektif. Kemudian pilihan jawaban B, refraksi, yaitu pembiasan. Cahaya dapat dibiaskan ketika melewati batas antara dua medium yang berbeda. Kemudian pilihan jawaban C, dispersi, yaitu pemisahan. Cahaya dapat dipisahkan menjadi komponen-komponennya berdasarkan panjang gelombang. Kemudian pilihan jawaban D, absorpsi, yaitu penyerapan. Cahaya dapat diserap oleh suatu bahan. Nah, kaitannya dengan Ibnu Haytham lebih fokus pada studi tentang refleksi, refraksi, dan pembentukan bayangan dalam karyanya Kitab Al-Manazir, Book of Optics. Meskipun absorpsi merupakan sifat cahaya, kontribusi Ibnu Haytham lebih banyak membahas tentang refleksi, refraksi, dan dispersi dalam konteks optik geometris dan pembentukan bayangan. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah D, absorpsi. Soal berikutnya, energi terbarukan merupakan energi yang tidak pernah habis dibandingkan dengan energi fosil, karena energi terbarukan merupakan sumber energi alam yang digunakan secara bebas, bisa diperbarui terus-menerus, dan tidak terbatas. Sedangkan energi fosil sangat terbatas dan membutuhkan waktu yang lama untuk menjadi energi yang bisa dimanfaatkan manusia. Berikut termasuk energi tak terbatas adalah pembahasannya sebagai berikut. Energi terbarukan atau energi tak terbatas adalah sumber energi yang dapat diperbarui secara alami dan tidak akan habis dalam waktu dekat. Contoh-contoh energi terbarukan antara lain hydropower atau energi air, yaitu energi yang dihasilkan dari aliran air, sungai, atau laut. Kemudian geothermal, yaitu energi yang dihasilkan dari panas bumi. Kemudian tidal power merupakan energi yang dihasilkan dari pasang surut air laut. Kemudian ada solar power, energi yang dihasilkan dari sinar matahari. Dan kemudian ada wind power, energi yang dihasilkan dari angin. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah A, hydropower, geothermal, dan tidal power. Soal berikutnya, dalam surah Yasin ayat 40 berbunyi, lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Makna falakin pada ayat tersebut memiliki makna yang serupa dengan fenomena gerak benda berikut ini, kecuali pembahasannya sebagai berikut. Makna falakin pada surah Yasin ayat 40 terkait dengan konsep orbit atau peredaran benda langit. Nah, pernyataan yang tidak memiliki makna serupa dengan fenomena gerak benda yang terkait dengan falakin adalah cahaya terhadap matahari. Hal ini dikarenakan cahaya tidak mengorbit matahari, melainkan dipancarkan oleh matahari. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah C, cahaya terhadap matahari. Soal berikutnya, soal dalam berbahasa Inggris yang artinya kurang lebih sebagai berikut. Mana dari berikut ini yang dapat menjadi tahap infeksi penyakit diare? Pembahasannya sebagai berikut. Yang menjadi tahap infeksi penyakit diare adalah bakteri E. coli dan Salmonella. Bakteri E. coli dan Salmonella adalah bakteri patogen yang dapat menyebabkan diare. Keduanya dapat menjadi penyebab langsung penyakit diare dengan menginfeksi saluran pencernaan. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah A, E. coli, Salmonella. Soal berikutnya, Allah memberikan pembelajaran manusia melalui perumpamaan manfaat binatang pada tumbuhan, seperti dalam Al-Quran surah An-Nahl. Manfaat yang diberikan oleh hewan dalam surah tersebut dikenal dengan istilah pembahasannya sebagai berikut.
Kita analisis pilihan jawaban. Pilihan jawaban A, entomogami adalah proses penyerbukan bunga oleh serangga seperti lebah, kupu-kupu, atau kumbang. Kemudian pilihan jawaban B, chiropterogami adalah proses penyerbukan bunga oleh kelelawar. Kemudian pilihan jawaban C, malakogami adalah proses penyerbukan bunga oleh maluska seperti siput atau bekicot. Kemudian pilihan jawaban D, anemogami adalah proses penyerbukan bunga oleh angin. Nah, hewan yang dimaksud dalam Al-Quran surah An-Nahl itu adalah lebah. Nah, istilah penyerbukan pada hewan lebah adalah entomogami. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah A, entomogami. Soal berikutnya, panitia Idul Adha 1443 Hijriah di Masjid Nurul Iman telah memotong hewan kurban sapi sebanyak 4 ekor. Setelah dilakukan pemotongan, bagian organ tubuh salah satu sapi ditemukan organ hatinya telah rusak dan tidak layak untuk dikonsumsi akibat mengandung parasit dengan ciri-ciri bentuk tubuhnya pipih seperti daun dan memiliki 2 buah alat penghisap. Parasit tersebut adalah pembahasannya sebagai berikut. Parasit yang dimaksud memiliki ciri-ciri bentuk tubuh pipih seperti daun dan memiliki 2 buah alat penghisap berdasarkan deskripsi tersebut, yaitu Fasciola hepatica yang dikenal dengan cacing hati. Fasciola hepatica memiliki tubuh berbentuk pipih seperti daun dan dilengkapi dengan alat penghisap untuk menempel pada inangnya, dalam hal ini hati sapi. Sedangkan pilihan jawaban lain, yaitu pilihan jawaban A, Ascaris lumbricoides adalah cacing gelang yang hidup di usus halus manusia dan beberapa hewan. Bentuk tubuhnya bulat panjang, bukan pipih seperti daun. Kemudian pilihan jawaban B, Taenia saginata merupakan cacing pita sapi yang hidup di usus halus manusia. Bentuk tubuhnya pipih dan panjang seperti pita. Kemudian pilihan jawaban C, Enterobius vermicularis merupakan cacing kremi yang hidup di usus besar manusia. Bentuk tubuhnya kecil dan ramping. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah D, Fasciola hepatica. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.